Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam kesehatan, tetap di dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan sedikit mengkaji bercerita menurut Al-Quran, kisah tentang Nabi Adam dan Hawa. Saya kutip dari surat Al-A'raf mulai ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma suwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi di sini saya jadikan satu pengertian makna secara syariatnya dan secara hakikatnya. Bila pengertian arti secara syariatnya, ya sesuai maknanya, sesuai artinya. Akan tetapi dalam sudut pandang hakikatnya akan kami kupas sedikit demi sedikit. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Kamu itu siapa? Para manusia. Badan-badan manusia, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang selalu mengagung-agungkan Allah, makhluk yang selalu mentauhidkan Allah, makhluk yang selalu mengesahkan Allah, makhluk yang selalu berbakti mengabdi kepada Allah. Itulah malaikat. Jadi para malaikat bersujud kepada Adam. Maksudnya bersujud kepada Adam bila dikaji secara syariatnya, ya kelihatannya seperti sujud-sujudnya orang sholat. Bila diartikan secara syariatnya, malaikat itu sosok makhluk. Sosok makhluk yang bersujud kepada
badannya Adam. Ini cerita bila kita kupas secara syariatnya. Karena syariat itu adalah babakan badan. Syariat itu babakan ragawi. Syariat itu babakan dohir. Karena di dalam firman-Nya Allah itu mengandung syariat dan mengandung hakikatnya. Mengandung dohir dan batin. Tidak mengandung dohir saja. Tidak mengandung syariat saja. Karena di dalam Al-Quran itu penuh syarat dengan makna batiniyahnya. Jadi dohir batin. Jadi kebaikan bersujud kepada Adam. Malaikat bersujud kepada Adam. Apa maknanya? Maknanya adalah bila manusia dikatakan bersujud kepada Allah, bila manusia dikatakan bertakwa kepada Allah, bila manusia dikatakan beriman kepada Allah, maka adamkanlah diri kemanusiaanmu. Tanggalkanlah ego-ego hawa nafsu kita. Maka persembahkan kembali kehidupan dan badan ini kepada Allah yang mencipta, yang menguasainya. Jadi makna malaikat itu bersujud kepada Adam. Malaikat itu beriman bahwa hanya Allah lah yang ada. Malaikat itu sesungguhnya juga Adam. Maksudnya Adam ya tidak ada. Malaikat hanyalah sesebutan saja. Siapa yang menyebutkan malaikat? Ya uripe Allah. Ceritanya Allah sendiri. Jadi yang menceritakan kisah-kisah kejadian manusia sejak awal dan akhir, semuanya di dalam cerita Allah. Semuanya di dalam panggung sandiwaranya Allah sendiri. Jadi yang dimaksud bila manusia kembali kepada Adam, kembali kepada ketiadaan, ia derajatnya lebih tinggi dari para malaikat. Maksudnya bila hidup sudah dipersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, maka hancur leburlah seluruh makhluknya. Sudah tak ada sesebutan lagi makhluk-makhluknya. Yang ada hanyalah Allah. Akan tetapi hanya iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Hanya iblis yang merasa, yang tidak rela, dan yang tidak ridho bahwa iblis itu Adam. Tiada. Jadi iblis, setan atau hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi babakan hakikatnya itu ada di masing-masing diri manusia. Jadi bila kita bercerita tentang syariat, tentang dohirnya, ya bentuk-bentuk perilaku dohirnya saja. Akan tetapi di sini pun juga disambung dengan perilaku batiniyahnya, yakni kejiwaan manusia kita. Jadi hanya iblislah yang tidak mau bersujud kepada Adam. Maksudnya bagaimana? Hanya hawa nafsulah yang tidak mau tunduk patuh kepada Tuhannya. Yakni hawa nafsu ini tidak akan rela,
tidak akan ridho bila dikatakan tidak ada. Jadi diri kita selama ini, coba cek hati kita masing-masing. Apakah kita mau dikatakan bahwa diri kita sebenarnya tidak ada? Kan tidak mungkin secara logikanya. Wong nyata-nyata kita ini wujud, wong nyata-nyata kita ini hidup, wong nyata-nyata kita ini berkuasa, wong nyata-nyata kita ini bisa berkehendak apapun sesuai kehendak kita. Nah, jadi mana mungkin kita dikatakan tidak ada? Jadi hawa nafsu, iblis dan setan pasti menyangkal dengan kesombongannya bahwa dirinya ada, bahwa dirinya wujud, bahwa dirinya hidup, bahwa dirinya berkuasa atas hidup dan badan ini. Itu makna batiniahnya. Mari kita lanjutkan ayatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi makna syariatnya ya makna dohiriyah. Seolah-olah cerita pewayangan, seolah-olah cerita dohir-dohir, seolah-olah cerita syariat-syariat seperti bioskop. Ada gambarnya, ada ceritanya. Jadi menurut syariat ya ceritanya ya seperti cerita-cerita manusia, seperti cerita-cerita dohir. Akan tetapi babakan hakikatnya yang dituju adalah kaji diri yang ada di hati. Babakan hati, babakan batiniah. Jadi kata iblis, kenapa kamu tidak bersujud kepada kata Allah kepada iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Iblis berkata, aku kau ciptakan dari api. Aku lebih mulia daripada Adam yang kau ciptakan dari tanah. Nah, inilah kesombongan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Kesombongan apa? Pertama, hawa nafsu merasa diri. Hawa nafsu itu ya kita sendiri. Diri kita sendiri selama ini merasa bahwa diri kitalah yang lebih wujud daripada wujudnya Allah. Ini sebagian kesombongan iblis dan setan. Sebagian kesombongan hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, diri kita selama ini yang merasa punya hidup, punya wujud, punya hidup, punya kuasa, dan punya kehendak. Inilah kesombongan iblis dan setan, yakni kesombongan hawa nafsu kita sendiri yang merasa seperti pencipta. Tidak mau hawa nafsu kita ini dianggap yang dicipta.
Kalau kita merasa diri kita bahwa diri kita hanyalah makhluk, hanyalah yang dicipta, mestinya di dalam hati kita Sang Penciptalah yang lebih wujud, Sang Penciptalah yang lebih hidup, Sang Penciptalah yang lebih kuasa, Sang Penciptalah yang lebih berkehendak dan berdaya upaya serta ikhtiar yang ada di dalam ciptaan-ciptaannya. Beginilah bila kita merasa jadi makhluk yang dicipta, jadi tidak merasa punya wujud, jadi tak merasa punya hidup, jadi tak merasa punya kuasa sedikit pun walaupun sebiji darah pun. Jadi tidak merasa punya kehendak dan daya upaya bahkan ikhtiar kecuali Penciptanya, kecuali Allah. Inilah lambang bagi hamba yang menyadari kehambaannya, bagi makhluk yang menyadari kemakhlukannya. Coba tes, coba cek, coba hayati peran-peran kita selama ini sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini. Apakah posisi praktek hati kita selama ini sebagai hamba atau sebagai Tuhan? Sebagai makhluk ataukah sebagai Sang Khalik? Coba cek hati kita masing-masing selama ini. Tanda-tandanya bila di dalam hati kita ini Allah Pencipta itu gaib. Tanda-tandanya bila di dalam hati kita Allah itu tiada wujudnya, tiada hidupnya, tiada kekuasaannya, tiada kehendak daya upaya dan ikhtiarnya sedikit pun terhadap kita sebagai makhluk. Itu tandanya diri kita selama ini berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai hamba. Itu tandanya di hati kita selama ini berposisi menjadi Sang Khalik daripada berposisi sebagai makhluk. Karena itulah iblis setan dengan congkak dan sombongnya membangga-banggakan dirinya bahwa dirinya lebih mulia dari Adam. Sebab iblis setan dan hawa nafsu selamanya tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila ia dikatakan tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, tidak kuasa, dan tidak punya kehendak sedikit pun. Jadi kita selama ini tidak rela, tidak percaya bahwa diri kita ini tidak ada selama ini. Karena hawa nafsu, iblis dan setan menjadi pembimbing kita selama ini. Inilah arti mutasabihatnya, inilah arti hakikiyahnya, inilah arti batiniahnya. Sedangkan arti secara dohir dan syariatnya yang mengikuti apa yang tersurat di dalam Al-Quran ini, apa yang sudah menjadi arti teks aslinya. Mari kita lanjutkan.
Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yakni turunlah dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi iblis menurut syariatnya ya diceritakan seperti sosok-sosok, ya seperti di film-film itu ada sosoknya, ada ceritanya, seperti di bioskop-bioskop begitu. Menurut syariat kita, menurut angan-angan kita. Jadi seolah-olah sosoknya iblis diturunkan dari langit menuju ke bumi. Ini arti syariatnya. Sedang arti mutasabihatnya, arti yang sembunyi di dalamnya, arti hakikiyahnya, arti batiniahnya, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi ketika sebelum datang detik-detik akil baligh tiba, saat bayi, ketika kita dicipta dari tanah sampai menjadi bayi yang suci, itulah yang dimaksud alam surga, alam ketiadaan, alam kegoiban. Jadi surga di sisi Allah itu seperti bayi. Bayi oe tinggal makan datang, oe tinggal minum datang, oe ada yang memandikan, ada yang membersihkan kotorannya, sedangkan bayi sendiri tidak ngapa-ngapain seperti raja. Itulah yang dimaksud jannah, itulah yang dimaksud surga, itulah yang dimaksud Adam. Adam ketiadaan, karena saat bayi kita Adam, nama kita, diri kita, hidup dan badan kita masih Adam. Meskipun bayi itu sudah terlahir, tapi bayi yang terlahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci bersih. Suci bersih itu sifatnya siapa? Jadi hidup inilah Allah. Dan jasad-jasad bayi ini adalah Muhammad Rasulullah. Ini babakan batiniahnya, babakan hati. Kalau babakan lahirnya, kalau babakan syariatnya, Muhammad utusan Allah, ya Muhammad yang dohir, yang mana sebagai contoh bagi seluruh umat manusia, karena Muhammad bin Abdullah adalah manusia termulia. Jadi contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa mencontohnya? Apakah lewat jasad-jasad saja? Yang dicontoh adalah iman dan takwanya kepada Allah. Yang dicontoh adalah ketauhidannya kepada Allah. Yakni di mana? Di babakan hati, di babakan kaji diri, di babakan batiniahnya. Kapan iblis dan setan itu menyombongkan diri, mulai menyombongkan diri? Ketika enak-enak Adam dan Hawa ada di surga,
hawanya masih mutmainnah, bukan hawa nafsu. Hawanya masih mutmainnah bersama Adam, bersama ketiadaan diri manusianya di hatinya. Karena manusia, hakikat manusia itu terlahir ketika akil baligh tiba, sekitar usia 5 sampai 7 tahun, ketika kita masih duduk di taman kanak-kanak. Disitulah kita mulai merasakan bahwa hidup ini hidupku hamba, bahwa badan ini badanku hamba. Sejak itulah iblis dan setan diturunkan ke dunia. Apa maksudnya? Ya tidak dilayani lagi seperti di dalam surga. Mau makan ya makan sendiri, pingin enak ya kerja, pingin kaya ya kerja, dengan kekuasaannya sendiri, dengan kehidupannya sendiri yang diaku-akuinya, sehingga kehidupannya penuh dengan siksa, disiksa dengan apa-apa yang dicintainya, disiksa dengan dunia yang dicita-citakan, disiksa dengan kemegahan kekayaan yang diimpi-impikan, sehingga manusia diperbudak oleh setan dan iblis, diperbudak oleh hawa nafsunya. Itulah turunnya iblis ke dunia, turunnya Adam ke dunia setelah Adam memakan buah-buah yang terlarang. Yakni buah apa? Kalau cerita syariatnya ya ada semacam buah-buah begitu. Karena di dalam cerita syariat ya yang ada syariat, ada bentuknya, ada barangnya. Tapi babakan hati yang ada hanya lakunya batinnya, lakunya jiwa. Jadi buah terlarang itu adalah pengakuan diri yang ada di hati, yang mana awalnya tidak ada, yang mana awalnya Adam mengaku dirinya ada, bahwa hidup ini hidupku manusia, bahwa badan ini badanku manusia, sehingga Allahnya sudah tidak ada lagi kewujudannya, sehingga Allahnya tidak ada lagi kehidupannya, sehingga Allahnya tidak ada lagi kekuasaannya, sehingga Allahnya tidak ada lagi kehendak, daya upaya dan ikhtiarnya atas Adam yang dicipta dan yang dihidupinya selama ini. Itulah kisah-kisah Adam dan Hawa secara syariat dan secara hakikiahnya. Jadi tadi mulai ayat 11 sampai ayat 13. Sementara sampai ayat Al-A'raf yang ke-13. Kita akan sambung lagi di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.